Sang jenius arsitek era episode 10. Oke. Du Zentian tertawa terbahak-bahak. Jika gugatan ini diajukan, paling banter, itu akan dianggap mencampuri urusan internal suku lain, dan paling buruk, berkolusi dengan pengkhianat dari suku lain dan mencuri rahasia untuk keuntungan pribadi. Nangong Yi pasti akan mendapat masalah besar. Ye Xiong mengangguk. Yang terpenting adalah dengan bantuan Tuan Chu, kita bisa mengambil alih kamar dagangnya secara sah. Rencana yang bagus. Apa langkah pertama? Bangun momentum. Ye Xiong berhenti sejenak dan melanjutkan, keluarga Ye dan Du memiliki pengaruh yang cukup besar di daerah ini. Kita bisa dengan paksa mengganggu media dan menyebarkan berita bahwa Chu Yi telah mengkhianati klannya dan mencuri rahasia. Ini akan menimbulkan sensasi di seluruh kota dan menciptakan tekanan kuat dari opini publik. Dalam situasi ini, Tuan Muda Chu dan Tuan Luo akan mengambil tindakan dan membawa Chu Yi pergi secara paksa. Jadi, Chu Yi pasti akan hancur. Di era ini, terdapat banyak keluarga, dan setiap keluarga memiliki otonomi yang tinggi. Oleh karena itu, selama aturan dan tata tertib keluarga tidak melampaui batas kerajaan, aturan dan tata tertib tersebut wajar dan sah. Pengkhianat, curi rahasia, ini semua tabu. Sama saja, tidak peduli keluarga apapun itu. Dalam situasi seperti itu, bagaimana keluarga memutuskan untuk menangani masalah ini merupakan urusan internal. Pihak luar, terutama yang mewakili pemerintah, sama sekali tidak boleh dengan mudah campur tangan atau ikut campur, karena jika tidak, mereka akan dihukum berat. Nangong Yi dan Xiong Bing ingin melindungi Chu Yi, tidak hanya akan sulit untuk mempertahankannya, tetapi juga akan menimbulkan masalah. Jaring konspirasi raksasa ini perlahan terungkap. Api balas dendam berkobar di mata Ye Xiong. Ia telah bersiap selama berhari-hari dan mengerahkan sumber daya keluarga Chu dan Luo. Bahkan Nangong Yi pun tak mampu melindunginya, dan Chu Yi pasti akan hancur. Chu Yi mengasingkan diri selama beberapa hari dan mengonsumsi 5.000 rumput meteorit, yang nilainya sekitar 60.000 koin emas. Akhirnya, saya telah menguasai keterampilan mempraktikkan tubuh abadi cahaya bintang. Namun, masih ada jalan panjang untuk mencapai ranah tubuh kaca di mana teknik ini telah mencapai sedikit keberhasilan. Konsumsi material untuk latihan teknik tidaklah konstan. Seiring dengan semakin mendalamnya tingkat latihan, tingkat peningkatannya pun meningkat secara eksponensial. Skala kamar dagang Catering Miracle saat ini sedemikian rupa sehingga biaya pengolahan pun sulit ditanggung oleh satu orang, belum lagi sebagian uang harus diinvestasikan ke industri lain di kamar dagang Miracle, belum lagi orang lain harus dilatih, belum lagi Chu Yi juga akan berlatih keterampilan lainnya. Di mana tempat praktiknya? Itu hanya membakar uang. Namun, Chu Yi mendapat banyak manfaat dari latihannya. Kultivasinya telah mencapai puncak tingkat ke-8. Peningkatan kultivasinya tidak terlalu terlihat, tetapi kekuatan bintang-bintang membersihkan tubuhnya dari dalam dan luar, dan kekuatan meridian serta energi yuannya meningkat pesat. Kekuatan fisik Chu Yi meningkat beberapa kali lipat. Ini tidak diragukan lagi akan meletakkan dasar yang kuat untuk masa depan. Selama pasokan bahan kultivasi terjamin, Chu Yi akan mampu mengolah tubuh kaca dalam waktu dekat. Kamar dagang Miracle adalah sebuah kolektif, dan tanpa figur yang cukup kuat untuk memimpinnya, organisasi ini pasti akan terbebani seiring pertumbuhannya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kekuatan orang lain, Chu Yi dengan murah hati membagikan pengalamannya dan secara pribadi membimbing beberapa anggota inti dalam pengembangan diri mereka. Pada hari ini, Meng Qingwu, Meng Yingying, Xiong Tianyan dan Zhang Liqing semuanya hadir. Beberapa orang berbagi kesulitan dan keraguan mereka dalam berkultivasi. Chu Yi memberikan jawaban dan panduan yang teraras satu persatu. Memiliki visi yang 30.000 tahun lebih maju dari zamannya bukanlah lelucon. Bahkan ketika Chu Yi buang air kecil, ia memiliki lebih banyak trik daripada orang biasa. Ia tidak berani mengatakan bahwa ia tak terkalahkan, tetapi pengetahuan teoretisnya jelas sangat jauh ke depan. Setiap pengetahuan merupakan akumulasi kebijaksanaan selama puluhan ribu tahun. Setiap teori merupakan hasil penelitian oleh banyak pendahulu. Tidak peduli seberapa kabur dan mendalamnya suatu masalah, masalah tersebut selalu dapat dipecahkan dengan cara yang paling sederhana. Saran-saran yang diajukan Chu Yi selalu imajinatif, kreatif, dan inspiratif. Kemajuan tubuh abadi cahaya bintang yang lain tidak secepat Chu Yi, tetapi mereka telah mencapai ambang batas. Keterampilan ini terlalu mendalam dan tidak jelas bagi mereka. Beberapa orang mendengarkan dengan penuh rasa terpesona. Tepat pada saat ini, Nangong Yun tiba-tiba bergegas masuk dengan ekspresi cemas di wajahnya. Chu Tian, sesuatu yang besar telah terjadi. Setumpuk koran dilemparkan ke beberapa orang. Biarkan berita utama yang mengejutkan muncul di depan mata semua orang. Judul berita People Times mengungkap Chu Yi anak haram yang berkhianat. Judul utama Tianan Daily keluarga Chu mungkin dicurigai mencuri teknologi rahasia keluarga Chu. Judul utama Golden Business Journal mencari ketenaran dan reputasi, menipu dunia dan mencuri reputasi. Chu Yi pembohong besar. Judul utama Mercenary Weekly Chu Yi yang tak tahu malu. Dia meraup kekayaannya dengan mencuri teknologi.
Dia tidak pantas tinggal di kota Tiannan. Semua orang terkejut. Apa yang sedang terjadi? Media yang beberapa hari lalu memuji-muji sang kaisar, seolah-olah telah mengonsumsi beberapa kilogram afrodisia hari ini. Mereka semua tiba-tiba berbalik melawan sang kaisar dan melancarkan rentetan kritik dan serangan. Ada 3 poin utama yang perlu dibahas. 1. Chu Yi adalah seorang pengkhianat. 2. Chu Yi adalah anak tidak sah dari keluarga Chu di kota Zhongzhou, seorang bajingan tanpa status. 3. Teknologi Chu Yi jelas bukan miliknya, tetapi dicuri dari keluarga ketika dia membelot dari keluarga Chu. Chu Yi secara langsung digambarkan sebagai penjahat tercela, licik, dan berbahaya yang mencuri teknologi keluarga. Itu hantu. Bajingan itu bisa memikirkan apa saja. Tak perlu dikatakan lagi, kota Tiannan sekali lagi gempar. Chu Yi pernah didorong ke garis depan badai, dan kamar dagang keajaiban sekali lagi menjadi fokus diskusi semua orang. Kamar dagang keajaiban muncul seperti meteor, tetapi hanya bersinar selama beberapa hari sebelum terlempar dari awan ke dasar lembah. Perubahan dramatis ini mengejutkan warga. Tentu saja, kesuksesan besar Yuanli Restoran tidak diragukan lagi telah membangkitkan kecemburuan yang tak terhitung jumlahnya. Artikel-artikel ini beralasan dan telah menggali pengalaman hidup Chu Yi secara menyeluruh. Mungkinkah anak berusia 16 atau 17 tahun menguasai teknologi secanggih itu? Mustahil. Pasti ada yang salah. Berbagai keraguan muncul silih berganti. Sang Liking mengerutkan kening dan berkata, "Kejam sekali. Mereka ingin menghancurkan reputasi Chu Yi." Xiong Tianyan berkata dengan tidak sabar, "Omong kosong. Bagaimana mungkin ada yang percaya? Ayo kita jelaskan dengan jelas." Mata Nangong Yunmei berkilat marah. Ia membanting meja hingga berkeping-keping dengan satu telapak tangan, matanya terbelalak lebar sambil meraung, "Astaga! Penjelasan tak berguna. Bajingan-bajingan ini sedang mempermainkan kita. Akan kubunuh mereka." "Tenanglah." Meng Qingwu menahan napas, tetapi ia telah mengalami banyak pasang surut sejak memimpin kamar dagang Nanyun. Jadi ia tidak akan kehilangan akal sehatnya. Masalah ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan media-media ini. "Itulah yang dilakukan keluarga Chu," kata Nangong Yun dengan marah. "Sehebat apapun keluarga Chu, mereka hanya terkonsentrasi di kota Zhongzhou. Kota Tiannan tidak ada apa-apanya. Apa hebatnya? Keluargaku, tetaplah keluarga yang kuat di Wangcheng." Meng Qingwu buru-buru berkata, "Karena ini, semuanya jadi semakin aneh. Kejadian ini jelas dilakukan oleh keluarga Chu. Tapi keluarga Chu tidak punya akar di kota Tiannan. Apa mereka bisa mengubah opini publik di kota Tiannan dalam semalam? Maksudmu?" Meng Qingwu mengangguk serius. Di permukaan, tampaknya keluarga Chu dari Zhongzhou memang sedang membuat masalah. Tapi pada akhirnya, itu tetap saja ulah kekuatan lokal. Tanpa hasutan dan dukungan rahasia mereka, situasi tidak akan memburuk secara tiba-tiba. Saya memahami keluarga Ye dan Du. Kedua keluarga tersebut berakar kuat di kota Tiannan. Paksaan dan bujukan merekalah yang menyebabkan semua media besar berbalik melawan keluarga Chu dan bekerja sama dengan mereka dalam melancarkan serangan. Itu adalah konspirasi sejak awal. Pertama, selidiki identitas Chu Yi. Lalu membocorkan informasi Chu Yi ke keluarga Chu. Akhirnya, mereka menimbulkan konflik antara Chu Yi dan keluarganya, dan menggunakan sumber daya dari semua pihak untuk menjalin jaring besar bersama-sama. Karena Nangong Yi dan Zhang Liking, Ye Xiong tidak dapat menyerang Chu Yi secara langsung. Jadi dia memikirkan metode membunuh seseorang dengan pisau pinjaman. Meng Yingying bertanya dengan cemas, "Bagaimana kita harus menangani ini?" "Jangan bertindak membabi buta. Ini cuma aksi publisitas. Langkah mematikan yang sebenarnya mungkin belum dilakukan. Kita tidak bisa menghentikan orang bicara. Biarkan saja mereka bicara. Kita tidak bisa diam saja. Ini menyangkut reputasi Chu Yi. Jangan khawatir." Pernyataan-pernyataan ini mungkin terdengar mengejutkan, tetapi jika ditelusuri lebih lanjut, pasti ada kekurangannya. Semakin banyak kita menjelaskan, semakin kita akan memicu kontroversi. Sebaiknya kita menunggu dengan tenang selama beberapa hari, idealnya sampai kehebohan mereda dan semua orang tenang. Setelah itu, saya akan menengahi dan mengubah opini publik. Jika tidak, bertindak gegabah bisa membuat kita terjebak dalam perangkap baru. Pikiran Meng Qingwu sangat tenang, dan dia jelas sangat berpengalaman dalam menghadapi krisis serupa. Chu Yi berpikir kita terlalu pasif. Kita harus mengambil inisiatif untuk menyerang. Meng Qingwu tersenyum pahit dan berkata, "Menyerang? Mereka lebih unggul." Chu Yi menyipitkan mata sambil membaca koran, senyum tipis tersungging di bibirnya. "Itu cuma penampilan. Orang-orang aneh ini pikir mereka unggul. Tapi mereka tidak sadar mereka telah menggali lubang besar dan akhirnya mengubur diri di dalamnya." "Gali lubang besar? Mengubur diri Anda di dalamnya? Apa arti kalimat ini?" Beberapa penjaga berlari masuk dengan panik. "Nona, sesuatu yang buruk telah terjadi. Ada banyak orang di luar. Mereka akan menyerbu masuk, kita tidak bisa menghentikan mereka." Langit mendung, awan gelap menggantung rendah,
dan kilat menyambar samar-samar, menciptakan suasana muram seakan-akan badai akan datang. Ratusan pria bersenjata menyerbu masuk, mengepung gerbang, dan melemparkan batu serta bom molotov ke halaman. Teriakan keras terdengar langsung dari aula. Bajingan Cuyi, keluar dari sini. Cuyi sendiri memiliki kemampuan untuk melihat menembus detail dan menjadi tak terkalahkan di level yang sama. Belum lagi ia baru saja berlatih tubuh cahaya bintang abadi. Selama ia tidak bertemu dengan biksu pembangkit jiwa, ia sama sekali tidak menganggapnya serius. Terlebih lagi, dia memiliki Xiong Tianyan, Nangong Yun dan Zhang Liqing untuk melindunginya dengan ketat. Keluar saja. Cuyi melangkah keluar pintu dengan angkuh. Cuaca hari ini memang suram. Tapi kalian semua begitu antusias. Aku sungguh tersanjung. Hentikan omong kosong mereka. Kau pengkhianat keluarga Chu. Kami buta dan tidak pernah membayangkan bahwa kamu adalah penjahat yang tidak tahu malu. Beberapa penjaga yang mengenakan pakaian keluarga Chu menatapnya dengan marah, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh bebuyutan yang telah membunuh ayah mereka. Di antara kerumunan, ada seorang pemuda berusia sekitar 30 tahun, bertubuh jangkung, dengan aura yang pekat, mata seterang titik-titik, dan suara yang bagai guntur yang teredam. Jelas sekali bahwa Yuan Li-nya sangat kuat, dan dia adalah seorang master tingkat atas. Jika karakter seperti ini ada di kota Tianan, dia mungkin tidak ada bedanya dengan Xiong Tianyan. Para penonton membicarakannya. Kali ini Cuyi mungkin dalam masalah besar. Semuanya, aku Cuyi, putra tetua keempat keluarga Chu di Zhongzhou. Cuyi adalah aib bagi keluarga Chu dan seharusnya tidak hidup. Keluarga Chu berbelas kasih dan mengampuni nyawanya. Tetapi siapa sangka pencuri ini akan begitu tidak tahu berterima kasih dan malah mencuri teknologi inti keluarga. Semua teknologi yang disebut-sebut sedang berkembang ini berasal dari lembaga penelitian keluarga Chu. Ini adalah hasil karya beberapa tetua dan orang bijak dari keluarga Chu. Cuyi tidak hanya mencuri rahasia keluarga Chu dan mencoreng nama baik keluarga, tetapi juga memukuli orang-orang yang datang untuk berdebat dengannya tanpa penjelasan, yang mengakibatkan tragedi satu kematian dan 2 anggota keluarga Chu yang cacat. Orang yang tidak berperasaan, penjahat yang kejam, jika dia dibiarkan hidup, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Para penonton mendengarnya. Semua dipenuhi dengan kemarahan. Tidak heran Cuyi menciptakan begitu banyak keajaiban di usia yang begitu muda. Setelah semua keributan ini, ternyata semua barang milik orang ini dicuri dari keluarga saat dia membelot. Aku tidak menyangka dia begitu bajingan. Kamu tidak pantas berada di kota Tianan, keluar sekarang. Mari kita lawan sampah ini bersama-sama. Bunuh dia. Bunuh dia. Seseorang di antara kerumunan langsung berteriak. Jika diperhatikan dengan saksama, Anda dapat dengan mudah menemukan bahwa kebanyakan dari mereka adalah tentara bayaran dari keluarga Ye yang bersembunyi di antara kerumunan, dengan sengaja mengendalikan emosi massa. Emosi masyarakat memang tersulut. Semua orang dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Cuyi berteriak keras, tangkap pencuri ini. Eksekusi dia di tempat. Beberapa pengawal elit keluarga Chu tiba-tiba bergegas keluar dari kerumunan, tanpa seolah-olah mereka akan menangkap Cuyi hidup-hidup. Keluar! Teriak Nangong Yun dengan keras, sambil melontarkan angin telapak tangan yang dahsyat dan menghantam para penjaga bagai ombak, langsung melumpuhkan mereka. Siapapun yang berani bergerak, akan kubunuh dia. Mata Cuyi berkilat sinis di depan semua orang. Putri penguasa kota berani melindungi pengkhianat? Ayo, tangkap dia. Puluhan orang muncul dari kerumunan. Mereka semua adalah guru dari keluarga Ye dan keluarga Du. Tekanan dahsyat tiba-tiba meletus dari kejauhan, diikuti oleh raungan yang dalam. Siapa yang berani menangkap seseorang di bawah hidungku? Nangong Yi melompat keluar dari kereta hewan, terbang di atas kerumunan seperti elang, dan mendarat dengan keras di tengah-tengah kedua sisi. Sang penguasa kota telah muncul. Cuyi sama sekali tidak terkejut ketika melihat kemunculan Nangong Yi. Tuan kota Nangong, keluarga Cuku sedang menangkap pencuri di dalam. Apa hakmu untuk menghentikanku? Cuyi dari keluarga Chu? Cuyi adalah anak tidak sah dari keluarga Chu? Berita ini benar-benar mengejutkan Nangong Yi. Namun, jika ada yang mengatakan bahwa pembelajaran dan pengetahuan Cuyi dicuri dari keluarga Chu, Nangong Yi tidak akan pernah mempercayainya. Jika keluarga Chu memiliki fondasi sekuat itu, bagaimana mungkin mereka bisa diturunkan statusnya menjadi negara kecil? Bukankah ini lelucon besar? Di samping itu, mungkinkah anak haram yang tidak dapat diandalkan dapat menguasai rahasia pikiran? Mungkinkah anak haram yang tidak dapat diandalkan menemukan cara untuk mengendalikan minyak kristal? Jika keluarga Chu benar-benar memiliki latar belakang seperti itu dan telah mengembangkan lampu Yuan Li dan panci Yuan Li, tidak akan ada berita tentang mereka sama sekali. Kalau mau menuduh, selalu ada dalih. Nangong Yi berdiri di tengah, tampak mengintimidasi tanpa sedikit pun amarah. Auranya yang kuat menekan semua orang. Beraninya seorang junior pamer di depan penguasa kota ini. Kalau Chu Jiangshan berani datang sendiri, aku mau adu jurus dengannya. Anda, ekspresi Chu Yi berubah sedikit. Nangong Yi ini begitu sombong, bahkan ia ingin berkelahi dengan kepala keluarga. Keluarga Nangong adalah satu dari 3 keluarga besar di kerajaan,
Dan garis keturunan Nangong Yi hanyalah cabang samping. Nangong Yi melangkah maju, tekanannya yang kuat membuat semua orang kewalahan, memaksa mereka mundur selangkah. Keluar dari sini. Apa kau memaksaku? Tuan Kota Nangong, kau sungguh berkuasa. Sebuah suara berat menggema dari kerumunan, tapi aku khawatir tidak pantas bagimu untuk mengandalkan status dan kekuasaanmu untuk mencampuri urusan pribadi keluarga Chu. Siapa ini? Orang-orang terkejut. Siapa di kota Tianan yang berani berbicara kepada penguasa kota seperti ini? Seorang pria setengah baya yang agak gemuk dan botak berjalan keluar dengan tenang. Pria ini memiliki hidung bengkok yang runcing dan mata setajam elang. Ia memancarkan aura yang kuat. Meskipun ia jauh dari mampu menyaingi Nangong Yi, ia cukup mampu menahan kekuatan Nangong Yi. Seorang biksu di alam kebangkitan jiwa. Ekspresi wajah Nangong Yi sedikit berubah. Bagaimana orang ini muncul di sini? Luo Yuanshan mencibir, mengeluarkan token giok putih dari dadanya, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan mengumumkan dengan lantang kepala inspektorat kota, Penatua Penegakan Hukum Kementerian Kehakiman Luo Yuanshan ada di sini. Inspektorat adalah otoritas kota utama. Departemen ini berada langsung di bawah yurisdiksi kota utama Zhongzhou dan memiliki wewenang untuk mengawasi jenderal militer dan kepala administrasi di berbagai tempat. Departemen ini memiliki wewenang yang sangat besar. Luo Yuanshan terus berseru dengan lantang, Nangong Yi telah melewati batas tanpa izin dan mencampuri urusan internal keluarga Chu. Ini merupakan pelanggaran hukum kerajaan. Tetua ini tidak bisa tinggal diam. Saya meminta Tuan Kota untuk menangguhkan semua campur tangan sampai masalah ini diselidiki sepenuhnya. Ekspresi wajah Nangong Yi tidak yakin. Luo Yuanshan berkata dengan yakin, Tuan Kota, kata-kataku sangat jelas. Silakan minggir dan jangan buang waktu kalian semua. Inspektorat adalah lembaga kekuasaan kota utama. Posisi Nangong Yi sudah tidak stabil. Jika inspektorat memanfaatkan kesempatan untuk membuat masalah, Nangong Yi bahkan mungkin tidak dapat mempertahankan posisinya sebagai penguasa kota. Apakah Nangong Yi masih berani bergerak? Nangong Yi menyadari bahwa ini adalah konspirasi apa yang kau inginkan? Pertanyaan Tuan Kota tidak benar, kata Luo Yuanshan dengan tatapan penuh keyakinan. Kau tidak berhak ikut campur dalam urusan keluarga Chu. Begitu pula aku. Kau seharusnya bertanya kepada keluarga Chu bagaimana cara menghadapinya. Cui berkata dengan muram, kejahatan pengkhianatan bisa dihukum mati. Pencuri ini tidak hanya mengkhianati klan, tetapi juga mencuri rahasia klan. Dia harus dipotong-potong dan dimakan oleh ribuan serangga untuk mengembalikan martabat keluarga Chu. Kau dengar itu? Luo Yuanshan mendengus dan melambaikan tangannya pelan. Kenapa kau berdiri di sana? Serat pencuri ini. Hukum dia dengan 1000 luka dan biarkan 1.000.000 serangga melahap tubuhnya. Meng Yingying mengepalkan tangannya dengan marah. Mereka tidak hanya menjebak Cui, mereka juga ingin menggunakan penyiksaan kejam untuk membunuh Cui. Sebelum Meng Yingying dapat berbicara, semua orang merasakan tanah di bawah kaki mereka bergetar sedikit. Jubah Nangong Yi bergerak tanpa angin, dan semburan api menyembur keluar dari tubuhnya. Yuan Li yang kaya melepaskan api yang kuat dan gelombang panas yang menyesakan, meliputi area seluas beberapa ratus meter. Ledakan. Jiwa vulkanik perlahan muncul. Napas yang mengerikan meletus. Kekuatan destruktif mulai terbentuk, bagaikan gunung berapi yang telah terpendam selama puluhan juta tahun. Sekali meletus, ia akan menghancurkan dunia. Luo Yuanshan terkejut dan mundur beberapa langkah, keringat bercucuran di dahinya. Nangong Yi, apa kau akan menyerang orang-orang dari inspektorat? Apa kau bosan duduk saja di tempatmu? Nangong Yi mencibir beberapa kali. Tak masalah jika kau bukan penguasa kota. Aku, Nangong Yi, tak akan menoleransi keberhasilan penjahat biasa di sini. Nilai Cui jauh melebihi penguasa kota setempat. Bahkan jika itu adalah teknik untuk melatih kekuatan mental, Nangong Yi akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Cui sampai akhir. Momentum Luo Yuanshan langsung terpuruk, tetapi ia tetap berteriak dengan keras. Nangong Yi, sebagai penguasa kota, kau melanggar hukum kerajaan. Apa hukumanmu? Kalau mau menuduh seseorang, selalu ada dalih. Aura di tubuh Nangong Yi semakin kuat, bahkan memancarkan niat membunuh. Kau hanya tetua biasa di keluarga Luo. Apa kau pikir aku akan menganggapmu serius? Kalaupun aku membunuhmu, apa hukum bisa menghukumku? Terus terang, kekuatan masih dihormati di dunia ini. Nangong Yi tidak punya cara untuk melindunginya secara hukum. Kalau begitu, kita hanya bisa menggunakan kekerasan. Kita harus melindungi Cui dengan segala cara. Luo Yuanshan tidak menyangka hal ini akan terjadi. Seluruh rencananya didasarkan pada situasi di mana Nangong Yi akan mundur ketika melihat kesulitan. Siapakah yang mengira bahwa Nangong Yi tega meninggalkan penguasa kota demi seorang anak laki-laki yang tidak berguna? Melihat ini, Cui tersenyum tipis. Sebenarnya, reaksi Ye Xiong, bahkan metodenya saat ini, semuanya sesuai dengan harapan Cui. Cui sudah bersiap setelah pertemuan puncak. Bajingan ini ingin melawanku? Jauh dari itu. Nangong Yun tertawa gembira. Bagus sekali. Ini ayahku. Luo Yuanshan berada dalam dilema, jadi ia memutuskan Tuan Kota bertekad untuk melindungi pencuri ini,
yang telah melanggar hukum dan prinsip dasar kerajaan. Sebagai seorang tetua pengadilan, saya harus melindungi hukum dan mempertahankan martabat kerajaan dengan nyawa saya. Bagus. Penatua Luo benar-benar saleh. Kami di sini untuk membantu Anda. Beberapa tokoh muncul di sekitar, termasuk Ye Xiong, Du Zentian, Li Changyun, dan beberapa master top lainnya. Banyak master langsung mengepung Nangongyi. Para biksu pembangkit jiwa bersatu untuk menghadapi penguasa kota. Para penonton di tempat kejadian semuanya terkejut dan panik. Nangongyi tertawa marah kepada para biksu yang telah terbangun. Baiklah, karena kalian ingin bertarung, jangan bilang kalau penguasa kota ini tidak memberi kalian kesempatan. Ayo semuanya bersatu. Tuan kota, Anda sungguh saleh. Saya akan membantu Anda. Zhang Liqing melangkah ringan, bagai embusan angin, dan langsung bergerak puluhan meter jauhnya, melayang ke sisi Nangongyi, dengan sepasang sayap elang hijau besar muncul di belakangnya. Mencicit, teriakan elang yang melengking meledak entah dari mana. Energi hijau mengembun menjadi wujud elang raksasa, membubung tinggi di angkasa, memandang rendah semua makhluk hidup. Tekanan yang dahsyat dan kuat menyelimuti semua orang yang hadir, dan aura pembunuh yang tajam membuat orang-orang ketakutan. Kekuatan dan amarah Nangongyi memuncak. Kalau kau mau melawan, aku akan melawan. Di tempat sekecil kota Tianan ini, aku tak pernah takut pada siapapun. Sedikit cuyi akan menyebabkan pertarungan besar di antara para biksu pembangkit jiwa. Kekuatan penghancur para biksu yang terbangun jiwa begitu besar. Jika mereka bertarung satu sama lain, itu akan menjadi bencana. Hanya Nangongyi dan Zhang Liqing yang memiliki kekuatan untuk mengungguli, terutama Nangongyi, yang tingkat kultivasinya tak terduga, dan jiwa vulkaniknya memiliki daya rusak luar biasa serta kekuatan yang luar biasa. Daerah sekelilingnya padat penduduk. Kekuatan vulkanik Nangongyi terlalu merusak, dan bahkan sedikit saja penggunaannya pasti akan menyebabkan korban yang tidak bersalah. Justru karena inilah, Nangongyi tidak dapat melawan dengan sekuat tenaga. Meskipun kultivasi Zhang Liqing sangat tinggi, dua tinju tidak dapat mengalahkan empat tangan. Begitu pertempuran dimulai, keduanya akan dibatasi dalam segala hal. Suster Meng Qingwu merasa sedikit kewalahan. Situasinya tidak terkendali. Konsekuensi dari tabrakan pasukan utama kota Tianan tidak terbayangkan. Kalau masalah ini sampai lepas kendali, akibatnya akan sangat buruk bagi Miracle Chamber of Commerce dan Cuyi. Apa yang harus saya lakukan? Ketika suasana di tempat kejadian sungguh menyedihkan. Sebuah suara malas terdengar di saat yang kurang tepat. Tuan kota. Kenapa kau begitu marah? Ini hanya masalah kecil. Silakan minggir dan biarkan aku bicara sebentar. Seluruh konflik disebabkan oleh Cuyi. Orang yang terlibat tidak memiliki kesadaran sama sekali. Nangongyi hampir gila karena marah. Mereka hendak memotong-motongmu, tapi kau bersikap acuh tak acuh. Apa kau masih punya nyawa? Di bawah tatapan semua orang. Cuyi berjalan ke tengah seolah-olah sedang berjalan-jalan santai di taman. Lalu menghadap Cuyi dan kelompoknya. Kalian terus mengatakan bahwa aku anggota keluarga Chu, bahwa aku membelot dari keluarga, dan bahwa aku mencuri teknologi. Sekarang pertanyaannya adalah, Cuyi menunjukkan senyum jahat. Apakah aku benar-benar anggota keluarga Chu? Semua orang tercengang. Apa arti kalimat ini? Mungkinkah Cuyi mengenali orang yang salah? Cuyi berkata dengan marah, kamu bukan anggota keluarga Chu. Apakah kamu berasal dari batu? Bicaralah dengan bukti. Cuyi tertawa licik. Mana buktinya? Kenapa tidak mencabut silsilah keluarga dan menunjukkannya kepada semua orang? Kalau namaku ada di silsilah keluarga, aku akan dibunuh. Bajingan. Bagaimana bisa bajingan sepertimu menodai silsilah keluarga? Aneh. Kalau aku saja tidak bisa masuk ke dalam silsilah keluarga, bagaimana aku bisa dianggap anggota keluarga Chu? Kalau aku saja tidak bisa masuk ke dalam silsilah keluarga, bagaimana aku bisa dianggap berkhianat? Kalau aku saja tidak bisa masuk ke dalam silsilah keluarga, apa hak keluarga Chu untuk menggunakan aturan keluarga untuk membatasiku? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Sistem keluarga di daratan Tiongkok sangat ketat, dan setiap keturunan, baik langsung maupun tidak langsung, harus didaftarkan dalam silsilah keluarga. Kerajaan mengizinkan adanya aturan klan, tetapi cakupan aturan klan tidaklah terbatas. Jika tidak, apa gunanya hukum kerajaan? Aturan klan memiliki cakupan penerapan, dan cakupan tersebut berada di dalam klan. Bukankah pohon klan merupakan cara untuk membagi klan? Seseorang yang tidak termasuk dalam silsilah keluarga secara otomatis kehilangan semua sumber daya, hak istimewa, dan hak istimewa status. Ia tidak dapat memilih posisi dalam keluarga dan tidak dapat mempraktikkan ilmu bela diri keluarga. Ia tidak berbeda dengan orang luar. Karena Anda tidak dapat menikmati hak istimewa keluarga, maka sudah sewajarnya lah seseorang tidak boleh menerima kendala-kendala keluarga. Jika dia tidak tercatat dalam silsilah keluarga dan keluarganya tidak mengakuinya, bagaimana dia bisa dianggap sebagai anggota keluarga Chu? Jika Chu Yi bukan seorang biksu, masalah ini akan sangat berbeda. Ye Xiong tidak menyangka Chu Yi begitu licik. Kamu membingungkan publik. Chu Yi sangat marah hingga ia menggeram. Dasar pengkhianat.
Darah keluarga Chu mengalir di tubuhmu, dan keluarga Chu telah membesarkanmu. Sampah, selama 10 tahun. Beraninya kau mengucapkan kata-kata keterlaluan seperti itu? Kau benar-benar binatang yang tak berperasaan. Dibesarkan selama 10 tahun? 10 tahun tahanan rumah adalah hal yang benar untuk dilakukan. Meski ingatannya telah hilang, Cui dapat merasakan bahwa 10 tahun itu lebih buruk daripada masa-masa babi dan anjing. Tak tahan menanggung siksaan dan penghinaan, ayahnya melarikan diri bersama Cui. Akibatnya, salah satu dari mereka diburu dan dibunuh, sementara yang lainnya menjadi budak. Chu Yi menyerang dari sudut pandang yang berbeda. Kau mencuri rahasia keluarga Chu. Karena alasan ini saja, kau harus dipenggal. Kau menuduhku mencuri teknologi. Mana buktinya? Cui melihat ekspresi Cui yang sembelit, lalu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tolong jangan perlakukan kami seperti orang bodoh. Siapapun yang punya sedikit otak tidak akan percaya omong kosong seperti itu. Cui berkata dengan tegas, jangan coba-coba membantah. Cui tertawa terbahak-bahak, lalu tiba-tiba nadanya menjadi tegas dan dia bertanya dengan keras. Kalau begitu, izinkan saya bertanya beberapa pertanyaan. Keluarga Chu memang penemu lampu Yuanli dan pot Yuanli. Tapi dalam setengah tahun, mereka bahkan belum bergerak sedikit pun. Malah, mereka membiarkanku mendirikan kamar dagang di kota Tianan dan meraup kekayaan pertamaku. Mungkinkah semua orang di keluarga Chu itu orang-orang yang tidak berguna? Jika keluarga Chu benar-benar memiliki teknologi berharga ini, mengapa teknologi itu dicuri oleh seseorang yang lebih rendah derajatnya dan tidak memiliki kultivasi? Lagi pula, setelah dicuri selama setengah tahun, tidak ada pergerakan atau reaksi sama sekali. Apakah ini berarti semua orang di keluarga Chu bodoh? Jika aku benar-benar mencuri teknologi dari keluarga Chu dan ketahuan oleh keluarga Chu, mengapa petinggi keluarga Chu tidak bereaksi terhadap masalah seserius ini, malah mengirim orang rendahan sepertimu untuk menanganinya? Apakah ini berarti semua orang di keluarga Chu sudah mati? Jawab aku. Mengapa? Serangkaian pertanyaan. Tajam dan licik. Semuanya tepat sasaran. Semua orang tiba-tiba mengerti apa yang sedang terjadi. Masalah ini memang terasa sangat aneh. Hanya saja, semuanya berkembang begitu tiba-tiba sehingga tidak ada yang memikirkannya sedalam itu. Lagi pula, ada yang mengobarkan api, jadi mereka terikat secara emosional. Ye Xiong, Luo Yuanshan dan Du Zentian semuanya mengubah ekspresi mereka. Sungguh fasih mulutnya. Alasan mengapa mereka bertindak begitu cepat bukanlah untuk memberi Chu Yi waktu berpikir, melainkan mengambil inisiatif dan melenyapkannya secepat kilat. Ye Xiong meremehkan pentingnya Nangong Yi bagi Chu Yi. Dia bahkan meremehkan kemampuan Chu Yi dalam pertarungan verbal. Bercanda? Ya? Aku dari 30.000 tahun di masa depan, tapi akulah orang bijak termuda di benua ini. Kalau aku tidak punya kegiatan setelah makan, aku suka berdebat dengan para dewa tua itu. Apa mereka mau mengalahkanku? Mereka terlalu muda. Chu Yi terdiam setelah ditanya pertanyaan ini. Ye Xiong menyadari situasinya tidak baik. Dasar pencuri licik. Kau pikir kau bisa menipu semua orang dengan mengubah hitam menjadi putih? Kau terus bilang kau tidak mencuri teknologi keluarga Chu, tapi apa buktinya? Kau menghabiskan 10 tahun di keluarga Chu, dan hanya melarikan diri dari keluarga Chu selama setengah tahun. Kau pernah menjadi budak. Bagaimana mungkin kau punya teknologi seperti itu? Luo Yuanshan mengangguk. Kata-kata saudara Ye masuk akal. Mari kita tangkap orang ini dulu. Tahan dia, dan interogasi dia sampai tuntas. Kita cari tahu kebenarannya dulu. Suatu ketika Chu Yi di penjara. Apakah masih ada kehidupan? Chu Yi tersenyum tipis. Baiklah, aku akan membuktikannya padamu. Semua orang tercengang. Bisakah anak ini benar-benar membuktikan dirinya? Begini saja. Keluarga Ye, keluarga Du, keluarga Luo, keluarga Chu. Chu Yi memanggil nama mereka satu persatu. Senyumnya perlahan memudar, nadanya berubah tegas, dan tiba-tiba menjadi sangat kuat, bagaikan guntur. Sejujurnya, aku tidak pernah menganggap serius orang-orang tak berguna dari kalian berempat. Ayo, perbaiki senjata, buat pil, buat jimat, bidang apapun boleh. Aku beri kalian 3 kesempatan. Jika aku kalah 1 ronde, kalian tidak perlu bertarung, bunuh diri saja untuk minta maaf. Segera setelah kata-kata ini diucapkan, semua orang terkejut. Betapa beraninya hal ini. 1 orang menantang 4 keluarga. Bahkan guru yang paling berpengetahuan pun tidak akan berani mengucapkan kata-kata yang keterlaluan seperti itu. Zhang Liqing segera melangkah maju dan berkata, jangan bertindak impulsif. Ini tidak mungkin. Seperti kata pepatah, setiap inci memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sehebat apapun pengetahuanmu, mustahil untuk mengetahui segalanya. Keahlian jimat Zhang Liqing memang mendalam. Tetapi bisakah ia mengklaim dirinya tak terkalahkan? Para ahli terkuat di sini memiliki keahlian yang komprehensif. Beberapa ahli berspesialisasi dalam jimat api, yang lain ahli dalam jimat tanah. Dalam bidang yang luas, terdapat banyak cabang. Cui mencibirkan bibirnya dengan jijik. Jangan khawatir, Tuan Zhang.
Aku akan memberi mereka 3 kesempatan untuk membuktikan bahwa aku tidak kompeten. Jika mereka tidak bisa, maka orang-orang ini hanyalah sekelompok orang tak berguna. Untuk apa aku, Cui, mencuri teknologi dari sekelompok orang tak berguna itu? Meskipun aku tahu Cui sangat arogan, aku tak pernah menyangka dia akan begitu arogan. Dia benar-benar gila. Satu orang menantang 4 keluarga. Ini hampir mustahil dilakukan. Ye Xiong menatap Li Changyun. Dan Li Changyun mengerti bocah sombong. Kau minta dipermalukan. Aku akan membantumu. Presiden Persekutuan Alkimia Kota Tiannan, menantang seorang pemula? Ini sungguh tidak adil. Li Changyun akan dianggap orang hebat bukan hanya di Kota Tiannan, tetapi bahkan jika dia pergi ke kota Zhongzhou. Cui tersenyum kecil. Oke. Semua orang tampak ngeri. Tapi aku mempertaruhkan nyawa dan reputasiku untuk ini. Kau tidak bisa begitu saja memanfaatkanku tanpa alasan, kan? Cui berhenti sejenak. Kalau kau kalah, kau harus mengundurkan diri sebagai ketua persekutuan alkemis dan keluar dari kota Tiannan. Berani bertaruh, Pak Tua? Ekspresi Li Changyun berubah. Orang ini mengincar posisi presiden. Jabatan presiden sama sekali bukan posisi kosong. Presiden persekutuan alkemis hampir memiliki keunggulan alkimia terbesar di seluruh kota. Setelah Li Changyun pensiun, Xiong yang kemungkinan besar akan menjadi presiden persekutuan alkemis, dan bisnis obat-obatan kamar dagang Nanyun akan meroket hampir seketika. Ditambah dengan dukungan Zhang Liqing dalam hal jimat, kamar dagang Nanyun akan menjadi tak terkalahkan. Ye Xiong juga memiliki ekspresi muram. Keluarga Ye bisa menduduki posisi seperti itu di kota Tiannan tak lepas dari kerjasamanya dengan Li Changyun. Jika Li Changyun kehilangan jabatannya sebagai ketua dan meninggalkan kota Tiannan, itu sama saja dengan memotong lengan keluarga Ye. Seorang remaja di alam pemurnian tubuh berani mempertaruhkan nyawanya. Seorang biksu yang bermartabat dan membangkitkan jiwa. Presiden Persekutuan Alkemis. Seorang tokoh terkenal. Bagaimana mungkin Li Changyun takut bertarung di depan begitu banyak orang? Ia berkata dengan muram, aku setuju dengan syaratmu. Apakah bocah nakal ini bisa mengalahkanku? Dasar orang bodoh. Itu cuma candaan. Karena kau tak takut menghadapi tantangan apapun di bidang apapun, Li Changyun punya rencana jahat dalam benaknya. Kalau begitu aku akan datang dan belajar seni pemurnian racun darimu. Racun? Membuat racun? Ekspresi semua orang berubah sedikit. Ekspresi wajah Zhang Liqing serius. Li Changyun sangat praktis dan suka mengambil jalan pintas serta berspekulasi. Ia mempelajari metode-metode yang tidak lazim dari sekte Panmen. Keahliannya dalam memurnikan racun sudah terkenal di seluruh Zhongzhou. Jika ia ingin meracuni seseorang, tak seorang pun bisa lolos. Cui tidak menunjukkan rasa takut dan tertawa terbahak-bahak. Kalau orang tua ini tidak takut mati, kenapa aku harus takut? Kau bisa menetapkan aturannya, dan aku akan menemanimu sampai akhir. Setuju dengan mudah? Kamu minta kematian. Tidak heran saya begitu. Hahaha, kejahilan dan kebodohanmu sungguh langka di dunia ini. Li Changyun tertawa getir. Kita akan memurnikan racun, menukar penawarnya, dan meminumnya bersama racunnya. Jika racunnya tidak berefek, kalian menang. Jika racunnya berefek, kalian kalah. Para penonton merasa ngeri. Di mana persaingannya? Ini sungguh situasi yang mengancam nyawa. Kedua belah pihak membuat racun dan saling memberikannya. Lalu mengembangkan penawarnya di tempat. Penawar dan racun diminum bersamaan, dan yang diracuni kalah. Mudah untuk membuat racun, tetapi sulit untuk mendetoksifikasi. Bahaya banget. Kamu bisa mati kalau nggak hati-hati. Ini bukan sekadar ujian pencapaian seseorang dalam alkimia, tetapi juga kontes keberanian dan tekad. Kekhawatiran Ye Xiong langsung sirna. Li Changyun menggunakan racun yang tak seorang pun bisa menetralkannya. Siapapun yang terkena racun akan langsung mati. Anak ini sudah mati. Dengan cara ini, membunuh Cui dalam kompetisi dapat menghindari konflik langsung dengan Nangong Yi. Tidak. Ini tidak adil. Meng Qingwu mengerutkan kening dan melangkah keluar. Seorang kultivator kebangkitan jiwa dapat memurnikan obat level 2, tetapi Cui, yang berada di alam pemurnian tubuh, hanya dapat memurnikan obat level 1. Kompetisi penekan level ini sungguh tidak adil. Xiong Tianyan juga mengungkapkan pendapatnya. Ini tidak sejalan dengan semangat seorang apoteker. Kita tidak bisa dibandingkan. Kata-kata Li Changyun tajam. Kau begitu sombong. Siapa yang bisa kau salahkan? Tidak ada jalan keluar sekarang. Akui kekalahan dan mati, atau lawan aku. Meng Qingwu berkata dengan marah. Tuan Li, Anda juga orang penting. Apa Anda tidak takut ditertawakan orang lain karena begitu tidak tahu malu? Li Changyun berkata dengan nada menghina. Untuk apa repot-repot berbicara begitu banyak tentang moralitas saat berhadapan dengan penjahat yang tidak tahu malu? Xiong Tianyan mengumpat keras, dasar anjing tua. Siapa orang yang tak tahu malu? Kurasa kau benar-benar tak tahu malu. Li Changyun juga marah. Xiong, kamu tidak punya hak bicara di sini. Beruang tua, Nona, silakan kembali. Cui tersenyum tenang. Aku ingat pernah berkata sebelumnya bahwa seorang lelaki tua bahkan tidak cukup layak untuk membawakan sepatuku.
Aku masih mengatakannya. Jika dia ingin bertanding, aku akan bertanding. Mengapa aku, Chuyi, harus takut berkelahi? Sombong. Sombong. Chuyi mengatakan demikian. Meng Qingwu dan Xiong Tianyan tidak punya pilihan. Li Changyun hampir terluka karena amarah, tetapi ia memaksakan diri untuk menahan amarahnya. Ia hanya keras kepala. Mari kita lihat berapa lama ia bisa sesombong ini. Li Changyun dengan dingin membacakan daftar bahan-bahannya laba-laba berwajah hantu, kelabang 6 warna, kalajengking mayat, kodok darah merah, ular berbisa berkepala 2, masing-masing 1. Semua orang mendengarnya. Ngeri dan terharu. Ada 5 jenis zat yang sangat beracun, salah satunya dapat membunuh seorang kultivator pemurnian tubuh tingkat 9. 5 jenis racun berbeda dicampur untuk membuat sebuah racun. Bahkan seorang biksu dengan jiwa yang terbangun pun akan mati jika meminumnya. Ekspresi Nangong Yi dan Zhang Liqing berubah. Orang tua ini mencoba membuat air 5 racun. Sesuai namanya, air 5 racun terbuat dari 5 zat yang sangat beracun. Air ini merupakan campuran berbagai racun, sehingga komposisinya sangat kompleks. Terlebih lagi, setelah dimurnikan melalui Yuan Li Arai, komposisinya menjadi semakin kompleks. Bahkan sang penyuling sendiri pun kesulitan untuk mendetoksifikasi racun tersebut. Meng Yingying dan Nangong Yun awalnya percaya diri. Saat ini, saya masih khawatir tentang Chuyi. Meng Qingwu mengerutkan bibirnya erat-erat dan tubuhnya sedikit gemetar. Bagaimana kalau gagal? Dia tidak bisa membayangkannya. Pemuda pendek ini dengan berani berdiri saat itu, bagaikan karang yang keras kepala, melawan ombak yang bergolak. Chuyi juga membacakan daftarnya buah peridarah, bunga 3 daun, rumput kesedihan. Anak lelaki itu bersikap tenang, tidak gelisah maupun cemas, seolah-olah dia sedang melakukan sesuatu yang tidak penting. Meng Qingwu memandangi profil tampannya. Tatapan matanya yang tenang seolah memberi efek menenangkan pada pikirannya. Kegelisahan di hatinya lenyap entah kenapa. Apa yang diminta Li Changyun semuanya adalah benda yang sangat beracun. Materi Chuyi tampak biasa-biasa saja. Kontras antara keduanya begitu besar sehingga orang-orang semakin khawatir tentang Chuyi. Ye Xiong berbisik kepada Li Changyun. Tuan, apakah Anda yakin? Orang ini tidak bermain sesuai aturan. Jangan khawatir, anak ini benar-benar hebat. Dia ingin memurnikan ramuan peridarah, yang memang salah satu racun paling ampuh di antara racun level 1. Li Changyun memahami rencana Chuyi dan tersenyum percaya diri kalau apoteker lain di kota Tianan, mereka mungkin akan kesulitan menangani ramuan ini. Tapi bagiku, ramuan ini tidak berbahaya. Bahan-bahan dari kedua belah pihak segera dikirim ke tempat kejadian. Mereka berdua mengeluarkan peralatan untuk memperbaikinya di tempat. Li Changyun menyiapkan 6 botol pemurnian berturut-turut. Pertama, ia memurnikan 5 zat yang sangat beracun secara terpisah, lalu melebur 5 racun yang telah dimurnikan menjadi 1 botol dan menuangkan semuanya ke dalam 1 botol pemurnian untuk pemurnian terakhir. Teknik macam apa ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya, kata Nangong Yun bingung. Chuyi dalam masalah. Xiong Tianyan mengerutkan kening, ini teknik alkimia yang sangat canggih. Apa yang sedang terjadi? Pertama, kelima racun tersebut dimurnikan secara terpisah. Setelah mengalami reaksi susunan alkimia, sifat-sifat racun ini berubah total. Kemudian, racun-racun tersebut digabungkan dan dimurnikan. Seluruh proses alkimia melewati susunan alkimia 2 kali, dan perubahan yang terjadi mustahil untuk dipahami atau dihitung. Akibatnya, tidak ada yang tahu komposisi air 5 racunnya. Mata Nangong Yun melebar. Pertama, sempurnakan bahan-bahannya menjadi 5 racun jadi, lalu gunakan kelima racun jadi tersebut sebagai bahan untuk menggabungkannya menjadi racun baru. Kau benar-benar bisa melakukan ini. Meskipun karakter Li Changyun tidak terlalu bagus, tidak seorang pun berani meragukan pencapaiannya dalam alkimia. Chuyi memiliki botol pemurnian dan seperangkat susunan alkimia, dan ia memurnikan obat sesuai petunjuk tanpa perubahan apapun. Seluruh prosesnya sama seperti seorang alkemis biasa yang memurnikan ramuan biasa. Ramuan itu berangsur-angsur berubah menjadi merah cerah, dan dilihat dari warnanya, itu memang ramuan peridarah. Ramuan peridarah merupakan zat sangat beracun yang menyebabkan darah menggumpal di seluruh tubuh dan akhirnya menyebabkan kematian akibat serangan jantung. Kemampuan Chuyi untuk memurnikan ramuan pendarahan memang menunjukkan bahwa ia memiliki pencapaian yang mendalam dalam alkimia, tetapi apakah ramuan tingkat ini benar-benar dapat digunakan untuk melawan karakter seperti Li Changyun? Semua orang mendesah. Anak ini sudah mati. Dengan kemampuan sekecil ini, kau berani menerima tantangan dari ketua serikat alkemis? Kedua pihak menyelesaikan pemurnian pada saat yang sama. Li Changyun menukarnya dengan racun. Ketika melihat ramuan merah menyala di dalam botol, ia mencibir dengan nada meremehkan ramuan peridarah. Kau sudah kalah. Chuyi memegang air 5 racun, dan gelembung-gelembung terus bergulir dalam cairan hijau tua itu. Chuyi bersikap tenang dan kalem benarkah? Li Changyun mencibir dan berkata, setelah meminum air 5 racun, kau akan mati dalam 10 tarikan napas, bernanah dan bernanah.
Area dalam radius 10 kaki dari tubuhmu akan diselimuti gas beracun, dan semua kehidupan akan musnah. Sungguh racun yang mengerikan. Semua orang mundur, menyisakan ruang yang luas. Chu Yi tidak setuju sehebat itu. Kalau begitu aku harus mencobanya. Ia mengambil air 5 racun, mengocoknya beberapa kali, sedikit mengernyit, lalu mengendur sejenak, dan senyum mengembang di sudut mulutnya. Ayo kita mulai siapkan penawarnya sekarang. Aku butuh buah ara, serangga pemurni cahaya, dan ginseng berdaun 9. Li Changyun percaya diri dan dengan tenang melaporkan daftar itu, formula penawar standar. Ini adalah ramuan yang secara khusus dirancang untuk melarutkan goblin darah. Li Changyun memang berpengalaman dan segera membuat air detoksifikasi. Firasat buruk Nan Gongyi semakin kuat, terutama ketika melihat Chu Yi masih belum bertindak. Ia segera menghampirinya dan bertanya, bahan detoksifikasi apa yang kau butuhkan? Aku akan membantumu menemukannya. Tidak perlu. Chu Yu tidak akan berhenti sampai dia mengejutkan dunia. Langkah Chu Yi selanjutnya mengejutkan semua orang. Sebuah susunan pemurnian kekuatan ditarik di tempat, dan air 5 racun ditempatkan langsung di dalam susunan tersebut. Setelah kekuatan mengaktifkan susunan pemurnian, tiba-tiba ia melepaskan cahaya yang menyilaukan, dan cairan hijau tua di dalam botol pemurnian mendidih dengan hebat. Apa yang dia lakukan? Semua orang bingung. Li Changyun sama sekali tidak bisa memahaminya. Chu Yi tidak meminta bahan detoksifikasi apapun, tetapi hanya memasukkan air 5 racun ke dalam susunan pemurnian baru dan mulai memurnikannya lagi. Apakah orang ini gila? Apa gunanya melakukan ini? Faktanya, susunan energi ini disebut susunan pemurnian, susunan yang sangat umum di generasi selanjutnya. Fungsi utamanya adalah memurnikan zat berbahaya dan energi gelap. Di bawah pengaruh susunan pemurnian, racun apapun akan larut dan diubah menjadi zat yang tidak berbahaya. Air 5 racun yang dimurnikan oleh Li Changyun tidak diragukan lagi adalah racun level 2. Itu baru saja disintesis dari 5 bahan level 1. Oleh karena itu, zat-zat dalam air 5 racun, bagaimanapun juga, adalah zat tingkat 1. Chu Yi menggunakan susunan pemurnian tingkat 1 untuk dengan mudah menghilangkan zat-zat beracun di dalamnya. Beberapa menit kemudian, Li Changyun menuangkan penawar ramuan darah ke dalam racun yang disiapkan oleh Chu Yi dan menatap Chu Yi dengan tatapan mengejek. Bisakah kita mulai? Chu Yi juga telah selesai memurnikan saripatinya. Racun di dalam botol pemurnian telah berubah menjadi hijau muda dan tidak lagi mengeluarkan gelembung. Kamu mau minum dulu, atau aku? Itu cuma masalah sepele. Apa yang perlu ditakutkan? Akan kutunjukkan perbedaan di antara kita. Li Changyun meneguk ramuan merah cerah itu sekaligus dan memecahkan botolnya. Ramuan peri darah memang sana ini. Chu Yi mengangkat kepalanya dan meminum air 5 racun dalam satu tegukan. Mendesis. Dia benar-benar meminum semuanya. Orang-orang ketakutan dan segera mundur. Chu Yi sekarang seperti bom. Ia bisa mati kapan saja karena bernanah, dan mayatnya akan mengeluarkan gas beracun yang mematikan, yang cukup untuk mengancam nyawa orang-orang di sekitarnya. Chu Tian, bagaimana perasaanmu? Nang Ongyun, Meng Qingwu dan Meng Yingying sangat gugup. Li Changyun tersenyum kejam. Anak ini benar-benar tidak tahu diri. Apakah air 5 racun begitu mudah didetoksifikasi? Terlebih lagi, tanpa bahan detoksifikasi apapun, ia dengan gegabah mencoba memurnikan air 5 racun yang tidak diketahui itu. Ini hanya akan membuat racunnya semakin rumit. Sekalipun dewa turun ke bumi, akan sulit menyelamatkannya. Nang Ongyi, Zhang Liqing, dan Xiong Tianyan menatap Chu Yi dengan penuh perhatian. 1 napas, 2 napas, 3 napas, 10 napas penuh telah berlalu. Belum lagi kematian akibat racun. Wajah Chu Yi merah padam dan berkilau, tidak ada yang salah sama sekali. Li Changyun menunjukkan ekspresi tidak percaya bagaimana ini mungkin. Rasa ini, Chu Yi menjilat bibirnya dan menepuk-nepuk bibirnya lumayan. Rasanya seperti sup plum asam. Semua orang begitu terkejut hingga rahang mereka hampir ternganga. Zat beracun seperti itu berubah menjadi sup plum asam di mulut Chu Yi. Ya, Meng Yingying dan Nang Ongyun saling tos dan bersorak kegirangan. Tangan Meng Qingwu yang terkepal perlahan mengendur, dan senyum pahit muncul di sudut mulutnya. Orang ini benar-benar mengkhawatirkan. Bagaimana mungkin kau bisa menghancurkan air 5 racunku? Wajah tua Li Changyun muram dan tak yakin. Mustahil, ini mustahil. Ye Xiong juga mengerutkan kening. Chu Yi tampaknya memiliki beberapa keterampilan nyata. Luo Yuanshan melangkah maju dan berkata, jika tidak ada pihak yang diracuni, maka hasilnya seri. Chu Yi buru-buru berkata, orang ini berjanji kalau kalah, kamu akan bunuh diri untuk minta maaf. Sekarang hasilnya seri, jadi kamu tidak menang. Apalagi yang bisa kukatakan? Itu benar. Silakan bunuh diri. Seseorang di kerumunan segera menanggapi. Menurutku Chu Yi lebih baik. Suara Meng Qingwu terdengar seorang remaja, di bawah tingkat penindasan, bisa menyamai Li Changyun. Bukankah itu berarti sesuatu? Meng Yingying segera berteriak, kakak benar. Ye Xiong bersikeras seri ya seri.
Du Zentian hasil seri tidak dihitung sebagai kemenangan. Itu benar. Jangan mencoba berdalih. Kedua belah pihak berdebat tanpa henti. Para penonton juga memiliki keraguan dalam hati mereka. Kompetisi semacam ini sangat jelas. Chu Yi jelas bukan orang yang membangun reputasinya dengan sia-sia. Ye Xiong dan yang lainnya bersikeras membunuhnya. Apa niat mereka? Hahaha. Seri. Siapa bilang seri? Orang yang berbicara adalah Chu Yi. Semua orang terkejut dan menoleh. Tatapan Chu Yi tampak aneh dan tak terduga. Dan ia berkata dengan nada mengejek, "Tuan, Anda tidak benar-benar berpikir bahwa saya telah memurnikan sebotol racun peridarah? Jika Anda benar-benar berpikir begitu, Anda terlalu naif. Kalau ini bukan ramuan peridarah, lalu apa?" Membingungkan, kata Li Changyun dengan nada meremehkan. Baik dari bahannya, warnanya, maupun aromanya, semuanya ramuan peridarah. Bagaimana mungkin ini palsu? Bahan-bahan ini memang digunakan untuk menyempurnakan ramuan peridarah, tetapi saya membuat beberapa perubahan kecil pada proporsinya. Perubahan proporsi ini membuat efeknya benar-benar berbeda. Apa katamu? Kau terlalu ceroboh? Jadi kau tidak menyadari bahwa aku menambahkan rumput ratapan 5 kali lebih banyak selama proses penyulingan obat. Ekspresi Li Changyun berubah terus. Kenapa? Racun peri darah hanyalah penyamaran. Di dalamnya tersembunyi racun ratapan, jurus pamungkas yang sesungguhnya. Racun ratapan tidak berwarna dan tidak berbau, dan dengan ramuan peri darah sebagai perisai, racun ini sangat cocok. Racun meratap? Apa itu racun ratapan? Li Changyun belum pernah mendengar hal ini. Ia tetap tegar dan tenang, lalu mencibir, "Jangan menggertak. Kau baru saja memurnikan sebotol ramuan dari awal sampai akhir. Karena kedua racun itu diciptakan menggunakan susunan pemurnian yang sama. Termasuk Xiong Tianyan, semua orang yang tahu tentang alkimia di tempat kejadian tercengang. Mengapa dua jenis ramuan dapat dimurnikan dalam satu botol pemurnian, satu susunan pemurnian, dan satu set bahan? Jika teknik alkimia sekunder Li Changyun merupakan teknologi alkimia yang relatif maju, maka teknik Chu Yi dalam memurnikan dua ramuan sekaligus benar-benar tidak pernah terdengar." Chu Yi melanjutkan, "Kau menggunakan buah ara sebagai bahan utama penawarnya, yang memang merupakan metode untuk menyembuhkan racun peri darah. Namun, yang tidak kau ketahui adalah buah ara yang digunakan untuk membuat penawarnya. Meskipun dapat menyembuhkan racun peri darah, sebenarnya dapat meningkatkan efek racun rumput ratapan 10 kali lipat." "Apa-apa?" Li Changyun gemetar beberapa kali. Pandangannya menjadi kabur, dan dia hampir tidak bisa berdiri tegak. Racun ratapan telah berefek. Suara Chu Yi yang tenang kembali menggema di telinganya orang tua. "Kau kalah. Hilang." Li Changyun kalah. Li Changyun benar-benar diracuni. Teknologi penyempurnaan obat begitu ajaib sehingga berada di luar pemahaman orang awam. Bahan yang sama, proporsi yang berbeda, botol pemurnian yang sama, susunan pemurnian yang sama. Chu Yi tidak membedakan keduanya dan memurnikan dua racun yang sama sekali berbeda. Yang satu terekspos, satu yang tersembunyi di dalam. Hal yang paling menakutkan tentang Chu Yi adalah dia telah lama mengantisipasi bahan apa yang akan digunakan Li Changyun untuk mendetoksifikasi. Dan melalui efek farmakologis yang kompleks, dia dapat meningkatkan kekuatan racun tersembunyi itu secara signifikan. Tidak, tidak. Itu tidak mungkin. Li Changyun meraung tidak rasional. Saat itu, pandangannya kabur, otaknya terasa mengantuk dan kacau, dia hampir tidak bisa membedakan timur dari barat dan utara dari selatan. Bahkan suara-suara yang didengarnya pun terdistorsi dan kacau, bagaikan hantu jahat yang mengerikan, melilitnya, sambil menjerit-jerit melengking. "Dasar bocah nakal. Bagaimana mungkin aku bisa kalah darimu?" Li Changyun histeris dan meraung ke langit. Sebuah jiwa ular piton raksasa muncul dari belakangnya. "Aku ingin kamu mati." Jiwa ular piton raksasa itu meraung dan melepaskan energi yang menakutkan, tetapi ular piton raksasa itu hendak menyerang pada saat itu. "Ah!" Li Changyun menjerit, menyemburkan seteguk darah, dan langsung jatuh ke tanah. Jiwa ular piton raksasa itu seakan terkikis oleh suatu kekuatan, dan tubuhnya hancur berkeping-keping dan berubah menjadi abu dalam sekejap. Yuan Hun rusak parah? Apa yang terjadi di sini? Chu Yi tetap diam, seolah-olah ia telah mengendalikan segalanya. "Oh, aku hampir lupa memberitahumu. Racun rumput ratapan adalah racun mental yang sangat beracun, bukan racun yang mematikan. Namun, jika kau gegabah menggunakan jiwa-jiwamu tanpa melepaskannya, jiwamu akan terluka dan jiwa-jiwamu akan rusak permanen." Li Changyun jatuh ke tanah, wajahnya pucat dan sekarat. Kau, tajam. Keren sekali. Seorang kultivator di alam kebangkitan jiwa dipermainkan oleh Chu Yi. Nangong Yi mengepalkan tangannya dengan penuh semangat. Li Changyun kalah. Sesuai taruhan, dia akan diasingkan selamanya. Eksekusi segera. Li Changyun kembali memuntahkan darah. Benar-benar pingsan. Mata Nangong Yi menyapu beberapa orang dengan penuh semangat. Chu Yi berhasil mengalahkan kepala alkemis kota Tianan di bidang alkimia dalam sekali tebas.
Siapa yang berani mengatakan bahwa dia pembohong yang menipu dunia dan mencuri reputasinya? Bisakah seorang pembohong mengalahkan orang seperti Lee Changyun? Bukankah ini sebuah lelucon besar? Kenapa kau berdiri di sana? Aku hanya pencuri kecil yang mencuri teknologi. Tolong beri aku pelajaran. Nada bicara Chu Yi penuh candaan dan ejekan. Jangan takut, jangan pengecut, gunakan saja cara apapun yang kau punya. Chu Yi dengan kekuatannya sendiri. Dia benar-benar secara terbuka menantang beberapa keluarga besar. Bagus sekali. Presiden itu sangat mendominasi dan berkuasa. Aku suka pria sepertimu. Cepat. Beri mereka semua pelajaran. Penyihir besar Nangong berterus terang dan mengatakan hampir semua hal yang terlintas dalam pikirannya. Meng Qingwu dan Meng Yingning tidak dapat menahan diri untuk tidak melihatnya. Keluarga Ye, keluarga Du, Luo Yuanshan, dan Chu Yi. Semuanya tampak sangat jelek. Mereka menghadapi ejekan dan hinaan Chu Yi yang tak bermoral, dan melihat tatapan penuh tanya di sekeliling mereka, seolah-olah mereka mulai menyadari masalah serius. Kali ini, mereka bukan hanya gagal berbuat apa-apa terhadap Chu Yi, tetapi malah menembak kaki mereka sendiri. Chu Yi berteriak keras, ada apa? Ini hanya satu permainan. Apa kau takut? Jangan sombong. Biar aku tantang kamu. Luo Yuanshan sangat marah hingga wajahnya memucat. Biar aku tantang kamu bikin jimat. Setelah berkompetisi dalam alkimia, bagaimana dengan berkompetisi dalam pembuatan jimat? Luo Yuanshan cukup terkenal di kota utama. Ia sangat mahir dalam seni membuat jimat, dan tidak jauh lebih rendah daripada Zhang Liqing dari kota Tianan. Luo Yuanshan benar-benar tidak percaya. Bagaimana mungkin Chu Yi, yang masih begitu muda, tahu cara meracik obat dan membuat jimat? Zhang Liqing dan Nangong Yun mendengar ini. Saya hampir tertawa terbahak-bahak saat itu juga. Jimat perbandingan? Orang ini benar-benar dalam masalah. Chu Yi menyentuh dagunya dan berkata, ini sulit. Kamu berasal dari kota utama Zhongzhou dan kamu tidak punya aset apapun di kota Tianan. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk bermain denganmu. Apa yang bisa kamu berikan padaku? Kamu menang satu ronde, tapi itu cuma kucing buta yang menangkap tikus mati. Gak ada jaminan kamu sudah merencanakan ini dari awal. Kali ini, kamu gak punya peluang menang. Chu Yi menggelengkan kepalanya, itu tidak akan berhasil. Aku tidak akan melakukannya tanpa taruhan. Luo Yuanshan menggertakkan giginya dan mengeluarkan kepingan kristal emas. Ini adalah kartu koin emas senilai 500.000. Cukup untuk membeli nyawamu yang tak berharga. Tidak cukup. Mata Chu Yi berputar. Aku ingin pabrik pembuatan model keluarga Du. Apa? Du Zentian terkejut. Ia tak menyangka Chu Yi tiba-tiba mengincarnya. Bagaimana mungkin aku membiarkan bajingan-bajingan itu mengingini kekayaan keluarga Duku? Keluarga Du bergerak dalam bisnis senjata. Pabriknya adalah yang tercanggih di kota Tianan. Meskipun era ini terbelakang, teknologi pencetakan 3D sederhana telah terbentuk. Misalnya, untuk membuat sarung pedang, masukkan material ke dalam array gaya, lalu aktifkan array gaya. Material akan secara otomatis dibuat menjadi model sederhana sesuai proporsi yang telah disesuaikan. Ini adalah teknologi pencetakan 3D. Pada masa Chu Yi, hampir semua hal, mulai dari komponen presisi hingga seluruh kursi pesawat ruang angkasa, dapat diproduksi langsung menggunakan pencetakan 3D. Namun, di era ini, hanya model sederhana yang dapat dibuat. Seandainya saja Miracle Chamber of Commerce punya pabrik seperti itu, maka kecepatan produksi bola lampu listrik pasti akan meningkat 100 kali lipat, dan memproduksi puluhan ribu bola lampu setiap hari tidak akan menjadi masalah. Du Zentian kebetulan memiliki pabrik yang dilengkapi dengan peralatan pencetakan 3D, yang bernilai setidaknya 1 juta koin emas, yang dapat menutupi kekurangan kamar dagang ajaib. Luo Yuanshan dan Ye Xiong mengerutkan kening. Anak ini benar-benar berani meminta segalanya. Ye Xiong berkata, Saudara Du, apakah kamu tidak percaya pada kemampuan Tuan Luo? Luo Yuanshan juga berkata, jangan khawatir, dia tidak akan punya kesempatan lagi. Du Zentian merasa sedikit menyesal. Aku seharusnya tahu untuk tidak terlibat dalam kekacauan ini. Keluarga Du tidak memiliki dendam yang mendalam terhadap Chu Yi. Du Zentian hanya takut perkembangan Chu Yi akan memengaruhi bisnis keluarga Du di masa depan. Kini, Chu Yi tidak yakin apakah ia sanggup menanggungnya, dan malah menjalin hubungan yang tidak bersahabat dengan penguasa kota, Zhang Liqing, dan Xiong Bingi. Baiklah, aku bertaruh. Du Zentian tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan setuju. Luo Yuanshan menatap Chu Yi dengan dingin dan berkata, kau juga tahu bahwa jimat adalah kemampuan tempur tambahan yang sangat penting. Kekuatan dan kemakmuran jimat suatu kerajaan secara langsung menentukan kekuatan tentara dan kekuatan nasionalnya. Yang ingin kutandingi denganmu adalah kekuatan jimat. Segera setelah kata-kata ini diucapkan, ekspresi wajah Nangong Yun dan Zhang Liqing menjadi serius lagi. Luo Yuanshan yang licik. Kualitas sebuah jimat sebetulnya tercermin dalam banyak aspek, seperti efek, kreativitas, kepraktisan, kesulitan produksi, konsumsi, kesulitan casting, dan sebagainya. Luo Yuanshan menyingkirkan semuanya.
hanya bersaing dengan Chu Yi dalam kekuatan jimat. Apakah ini sebanding? Luo Yuanshan sendiri merupakan seorang kultivator kebangkitan jiwa, ia dapat memurnikan dan mengaktifkan jimat level 2, sedangkan Chu Yi hanya seorang kultivator pemurnian tubuh, ia hanya dapat menggunakan jimat level 1. Ini perbedaan yang sangat besar. Luo Yuanshan tampak seolah triknya berhasil apa? Apa kau takut? Chu Yi berkata tanpa ragu, bukankah ini hanya perbandingan kekuatan jimat? Aku akan bersaing denganmu. Apakah Anda benar-benar ingin membandingkan daya? Dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar, Chu Yi hampir tidak memiliki peluang untuk menang. Bagaimanapun, kekuatan yang luar biasa sulit diimbangi dengan keterampilan, dan beberapa orang mulai khawatir. Berbagai bahan untuk membuat jimat akan dikirim ke lokasi secepat mungkin. Pertarungan jimat ini segera dimulai. Luo Yuanshan layak menjadi ahli jimat ternama di kota utama Zhongzhou. Sambil memegang pena kristal, ia menyelesaikan susunan jimat level 2 di atas kertas kulit binatang berkualitas tinggi sekaligus. Napas panas menyembur keluar, dan kekuatan dahsyatnya hampir menembus kertas. Setiap simbol dan rune dipenuhi dengan kekuatan dahsyat. Wajah Zhang Liqing berubah saat dia melihat ini jimat api peledak level 2. Nangong Yun juga memahami seni jimat, bukankah ini jimat yang paling merusak di antara jimat tingkat 2? Zhang Liqing mengangguk dengan ekspresi serius. Jimat api peledak adalah jimat yang terkenal. Jimat ini cukup kuat untuk dengan mudah menembus energi seorang kultivator kebangkitan jiwa dan menimbulkan ancaman fatal bagi mereka. Nangong Yun merasa geram, sungguh orang yang jahat. Orang tua itu sudah memiliki keuntungan menekan orang lain dengan tingkat kultivasinya. Akan sangat memalukan jika menyebarkan berita bahwa jimat level 2 sama kuatnya dengan jimat level 1. Luo Yuanshan tidak hanya menggunakan jimat level 2, tetapi bahkan menggunakan jimat terkuat di antara mereka. Bagaimana ini bisa dibandingkan? Kesenjangan antara alam tidak mungkin diseberangi. Ini seperti duel antara biksu penyempurna tubuh dan biksu kebangkitan jiwa. Dasar fundamental klasifikasi jimat adalah standar konsumsi dan pelepasan energinya. Dengan kata lain, sekuat apapun jimat level 1, jimat tersebut tidak dapat dibandingkan dengan jimat level 2 terlemah dalam hal total energi. Itulah bedanya. Kesenjangan yang sulit untuk diatasi. Tentu saja, Chu Yi dapat mengenali jenis jimat yang digunakan Luo Yuanshan. Jimat api peledak memang merupakan jimat klasik. Bahkan setelah ribuan atau puluhan ribu tahun, dan setelah modifikasi serta penyempurnaan yang tak terhitung jumlahnya, jimat ini masih ada dan belum dimusnahkan oleh daratan. Karakteristiknya adalah kekuatan penghancur. Jika kekuatan kedua belah pihak sama, Chu Yi akan mudah menang. Namun, dengan kondisinya saat ini, kemenangannya tentu tidak mudah. Tentu saja ada caranya. Beberapa ide terlintas di benak Chu Yi. Misalnya, ia bisa menggunakan jimat ledakan debu. Sebuah jimat atribut ganda yang langsung menghasilkan debu dalam jumlah besar dan memicu ledakan api, menciptakan efek ledakan debu dengan daya rusak yang luar biasa. Atau ia bisa menggunakan jimat laser, sebuah jimat yang memampatkan energi menjadi kepadatan tinggi, menghasilkan area kerusakan kecil tetapi dengan daya tembus dan daya mematikan yang sangat kuat. Jimat ledakan debu juga bagus. Simbol laser juga. Semuanya adalah jimat klasik dari generasi selanjutnya. Salah satu dari jimat ini pasti akan menimbulkan sensasi besar jika digunakan, tapi itu belum cukup mengejutkan. Chu Yi membutuhkan efek kuat yang dapat mengejutkan seluruh penonton. Menang dengan keunggulan yang luar biasa, membuat semua orang yakin, dan bahkan membuat mata mereka melotot. Hanya dengan cara inilah orang-orang ini dapat diyakinkan sepenuhnya. Apakah benar-benar mungkin bagi susunan jimat level 1 untuk mencapai efek semacam itu? Chu Yi mengangkat kepalanya dan menatap langit, lalu sebuah ide muncul di benaknya. Oke, sudah kuputuskan, ayo kita gunakan. Kedua belah pihak menyiapkan jimat. Tempat ini terlalu padat penduduknya untuk uji coba. Silakan pindah ke area terbuka di alun-alun, kata Nangong Yi. Awan gelap menggantung rendah, langit dan bumi mendung, angin bertiup kencang, dan ada kesan hikmat dan pembunuh. Lapangan Tianan ramai dengan orang-orang, menciptakan pemandangan kerumunan yang luar biasa. Banyak warga datang untuk bertanya, ingin menyaksikan dengan mata kepala sendiri sebuah kontes yang akan dipuji sebagai legenda. Yang satunya adalah anak laki-laki berusia 17 tahun, anak laki-laki misterius. Yang satu merupakan orang kuat di alam kebangkitan jiwa, dan satunya lagi merupakan sesepuh yang memiliki kekuatan tinggi. Dua orang yang benar-benar dari dunia yang berbeda benar-benar akan terlibat dalam kontes yang luar biasa di depan semua orang. Kedua belah pihak siap. Apa hasilnya nanti? Bisakah pemuda misterius ini menahan kekalahan telak Luo Yuanshan dan melakukan kebangkitan ajaib lainnya? Area dengan diameter sekitar 200 meter disediakan di alun-alun pusat, dan semua penonton tetap berada di luar, hanya menyisakan Chu Yihei dan Luo Yuanshan, yang terpisah lebih dari 100 meter dan saling menatap dari jauh, siap untuk pergi. Luo Yuanshan bertanya dengan keras, kamu yang pergi duluan, atau aku yang pergi duluan? Tidak ada yang salah dengan saya. Saya hanya seorang pria yang berintegritas tinggi, berani, cinta damai, dan menghormati orang tua dan muda.
Saya tidak bisa mengubahnya. Cui mengangkat bahu acuh tak acuh. Jadi, karena kamu senior, silakan duluan. Luo Yuanshan juga tidak sopan. Ia mengeluarkan jimat itu dengan wajah tegas, menjepitnya dengan 2 jari, memejamkan mata rat-rat, dan angin kencang bertiup di sekelilingnya. Gelombang energi merah tiba-tiba menyebar ke segala arah. Mengaum. Bayangan singa merah tiba-tiba muncul di belakang Luo Yuanshan jiwa singa berapi. Atribut jiwa Luo Yuanshan condong ke arah api, yang berarti bahwa melemparkan jimat atribut api akan memberikan tingkat efek bonus kekuatan tertentu. Jimat itu bagaikan spons, menyerap energi dari sekitarnya dengan liar. Pola-pola di atasnya perlahan-lahan menyala dengan cahaya merah, dan fluktuasi energinya semakin kuat, hingga akhirnya mencapai titik kritis. Tertawa. Nafas panas menyembur keluar. Seluruh jimat itu terbakar spontan. Kutukan api peledak. Luo Yuanshan meraung, maju. Jimat yang menyala sendiri itu melepaskan api yang menyilaukan, dan sebuah bola api padat muncul di tangannya, berputar dengan kecepatan tinggi dan mengembang dengan cepat, dari seukuran kepalan tangan menjadi seukuran wastafel, dan akhirnya seukuran tangki air. Selama putaran kecepatan tinggi itu, bola api tersebut mengaduk udara di sekitarnya. Bahkan jika itu seseorang yang berdiri jauh. Saya dapat merasakan panas yang menyengat saat ini. 10 jari Luo Yuanshan terus-menerus mengeluarkan Yuanli, yang berubah menjadi 2 susunan Yuanli, menstabilkan bola api besar dan perlahan mengangkat bola api di atas kepalanya. Pada saat ini, bola api itu berada pada kekuatan terbesarnya, bagaikan matahari kecil yang memancarkan cahaya cemerlang. Orang-orang terkejut dan tersentuh. Kekuatan Master Jimat Alam Kebangkitan Jiwa begitu mengerikan. Kau lihat itu? Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Luo Yuanshan tertawa terbahak-bahak. Inilah kekuatan seorang kultivator cermin kebangkitan jiwa. Apa yang bisa kau bandingkan denganku? Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benak Luo Yuanshan. Karena Cui mengalahkan Li Changyun, Nangong Yi punya alasan untuk melindunginya. Sekalipun jimatnya lebih kuat dari Cui, dia mungkin tidak bisa menyingkirkannya. Mengapa tidak memanfaatkan strategi mereka sendiri dan membunuh mereka secara tak terduga? Orang ini harus mati. Bahkan dengan cara apapun. Bajingan kecil, apa kau pantas menantangku? Luo Yuanshan tiba-tiba melemparkan bola api ke arah Cui. Kau tidak perlu pamer. Pergilah ke neraka sekarang. Adegan ini mengejutkan semua orang. Jelas sekali ini adalah kompetisi teknik jimat. Luo Yuanshan mengabaikan aturan kompetisi dan menggunakan jimat untuk menyerang Cui. Bagaimana mungkin seorang kultivator biasa di alam pemurnian tubuh mampu menahan serangan cermin kebangkitan jiwa? Luo Yuanshan sengaja mencoba membunuh Cui. Ini murni pembunuhan, dan serangan diam-diam yang keji dan berani. Seorang biksu kebangkitan jiwa yang bermartabat menyerang biksu pemurnian tubuh. Tidak bagus. Nangong Yi dan Zhang Liqing merasa ngeri. Jiwa Nangong Yi adalah jiwa vulkanik. Meskipun daya rusaknya luar biasa dan dapat menimbulkan ancaman bagi orang-orang yang beberapa tingkat lebih tinggi darinya, jiwa vulkanik tersebut lambat dalam membangun kekuatannya dan tidak punya waktu untuk menghadapi keadaan darurat seperti itu. Zhang Liqing melepaskan energi hijau dan berubah menjadi seekor elang yang agung. Ia melesat ke angkasa dengan kecepatan yang luar biasa, menukik ke bawah menuju bola api, dan menangkapnya dalam sekali teguk. Ledakan. Saat bola api itu pecah, ia meledak, dan gelombang kejut api yang mengerikan menyapu. Menghadapi kobaran api yang berkobar, kedua alis Cui yang seperti pedang tiba-tiba menyatu, dan ia mengepalkan tinjunya dengan keras. Cahaya redup memancar dari tubuhnya, dan ia mendorong ke depan dengan kedua telapak tangannya. Detik berikutnya, tumbukan api itu menelannya seluruhnya. Tidak. Meng Yinging berteriak Cui. Wajah Meng Qinggu pucat dan mata indahnya terbuka lebar. Nangong Yun menghentakkan kakinya dengan marah, dan burung phoenix itu meraung di langit, membubung tinggi. Sepasang sayap phoenix muncul di belakangnya, dan ia mengepakkannya tiba-tiba, seperti meteor, menyerang dengan ganas. Seekor anjing tua yang jahat dan jahat. Aku akan membunuhmu. Tinju Nangong Yun jatuh bagai badai dahsyat. Tiap pukulan mengandung kekuatan kuno dan brutal, bagai meteor api yang amat kuat. Wajah Luo Yuanshan berubah. Dia meraung bagaikan singa yang menyala-nyala, dan tiba-tiba melayangkan pukulan ke wajahnya. Ledakan. Mereka masing-masing mundur beberapa langkah. Luo Yuanshan menunjukkan ekspresi terkejut. Setelah menangkis beberapa pukulan dari Nangong Yun, ia benar-benar merasakan darahnya mendidih. Ia baru mencapai puncak tingkat ke-9 pemurnian fisik, tetapi ia mampu menantang seorang kultivator yang telah membangkitkan jiwanya. Tingkat yang baru saja ia lewati bukanlah tingkat biasa, melainkan tingkat yang sangat tinggi. Apakah ini kekuatan jiwa tingkat dewa? Ini benar-benar menakutkan. Nangong Yun bukanlah seorang biksu kebangkitan jiwa, tetapi ia mampu bertarung dengan seorang biksu kebangkitan jiwa. Nangong Yi mengerutkan kening Yun Er. Berhenti. Nangong Yi tahu betul kekuatan putrinya. Daya hancur langsungnya sebanding, bahkan sedikit melampaui, seorang kultivator tahap 1 kebangkitan jiwa. Namun,
Ia masih berada di tahap pemurnian tubuh, dan total energinya tidak sebanding dengan seorang kultivator tahap 1 kebangkitan jiwa. Semburan energi singkat tidak masalah, tetapi jika ia tidak bisa langsung membunuh lawan, dan pertarungan berlangsung terlalu lama, pasokan energinya pasti akan terkuras, membuatnya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Mata Nangong Yunfeng melebar. Kau juga melihatnya. Bajingan ini menyerang Cui. Luo Yuanshan berkata dengan dingin, dia memang akan kalah. Aku sudah mengirimnya ke kematiannya terlebih dahulu. Kaulah yang akan mati. Aku akan mengirimmu pergi sekarang juga. Nangong Yi berteriak. Cui baik-baik saja. Petir menyambar langit, gemuruh guntur mengguncang bumi, dan hujan deras turun. Di pusat ledakan bola api yang mengerikan itu, sebuah kawah raksasa muncul, dikelilingi api yang berkobar. Ehem. Cui keluar dari lubang yang tertutup debu dan tanah. Pakaiannya hangus terbakar, dan wajahnya yang tampan berubah hitam pekat. Hanya matanya yang masih hitam putih dan cemerlang bagai bintang fajar. Dia terkekeh, memperlihatkan deretan giginya yang putih bersih di wajahnya yang gelap. Aku tidak tahu sebelumnya kalau kamu begitu peduli padaku. Tidak mungkin. Kau belum mati. Kau benar-benar terlalu kuat dalam hidup. Kata-kata itu membuat Nangong Yunsong menghela napas lega, menepuk dadanya untuk menenangkan diri, lalu berkata, kau membuatku takut setengah mati. Tidak masalah kalau kau mati. Tapi kalau kau mati seperti ini, siapa lagi yang bisa kuminta gajiku? Sial, aku terlalu sentimental. Serangan mendadak Luo Yuanshan memang sangat berbahaya. Tetapi pada saat kritis, Zhang Liqing merobek bola api itu menjadi berkeping-keping, menyebabkannya meledak sebelum waktunya. Berkat latihan tubuh abadi cahaya bintang, kemampuan bertahan Cui telah meningkat pesat, sehingga ia mampu menahan gelombang kejut yang dahsyat. Meskipun ia menderita beberapa luka, luka-luka itu jauh dari mengancam jiwa. Suara Nangong Yi berubah dingin. Penatua Luo. Sebagai anggota inspektorat, perilaku seperti itu sungguh tercela. Saya rasa kompetisi ini tidak perlu dilanjutkan.